Ustadz yang baru hadir, sekali lagi bisa presensi dulu di kolom chat, J. Monggo dengan menuliskan nama Ustadz, lalu kata hadir. Oke, karena sudah jam 13.00, kita mulai saja, G, biar cepat selesai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surat wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati para asatid semuanya yang tergabung dalam MGMP Mulok dan juga Alhamdulillah senantiasa kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salam yang biasa kita tujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai arahan dari direksi bahwasanya Kamisan pada Kamis hari ini ditiadakan lalu diganti dengan pertemuan masing-masing MGMP. Untuk teknisnya bisa offline maupun online. Lalu di MGMP Mulok dan BJOK tadi disepakati untuk online saja. Alhamdulillah ya. Jadi bisa lewat HP masing-masing atau perangkat masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Sebagai pengganti Kamisan untuk kita laporkan ke pengajaran hadirnya. Oke, para semuanya, untuk kegiatan ini saya pandu karena Mas Fajar, Ustadz Fajar sepertinya baru ada survei untuk kegiatan kemah ya, kalau nggak salah. Untuk tadi arahan dari direksi bahwasanya pada hari ini kegiatannya itu adalah review bahan ajar yang sudah digunakan oleh para asatid. Kemudian yang kedua terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ini teknisnya untuk pertemuan pada siang hari ini nanti bisa diskusi saja bergantian mengenai bahan atau buku ajar yang sudah digunakan oleh para asatid. Kemudian sekaligus bagi para asatid yang sudah melaksanakan KBM dengan kurmer nanti bisa menjelaskan pada kita semuanya terkait apa ya mungkin materi, kemudian pembelajarannya, kemudian evaluasi formatif mungkin ya atau pembelajaran kolaboratif atau yang lainnya. Karena saya belum belum menggunakan kurmer pada PJOK, jadi masih belum memahami betul terkait kurmer tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau yang untuk buku bahan ajar nanti bisa apa ya tentang materinya mungkin ya, tentang materinya atau apa yang sudah digunakan kira-kira bukunya perlu direvisi apa tidak, kira-kira sudah cukup atau mungkin butuh buku tambahan yang lainnya atau seperti apa nanti bisa bisa dijelaskan bagi para asatid yang sudah menggunakan buku ajar untuk pembelajaran di kelas. Mungkin kira-kira seperti itu para asatid pengantar dari saya. Mungkin bisa dimulai saja. Kalau yang kegiatan kegiatan sore seperti Ustadz TS dan HW itu gimana saja yang buku ada buku ajarnya nggak ya itu? Itu nggak ada ya, sama seperti juga. Maka Ustadz Hanif, Ustadz Anam, Ustadz Fajar, Hafiz.
Ada bukunya nggak HW itu? Kalau nggak salah dulu tuh sempat, ya sempat seperti PJOK dulu sempat diminta untuk membuat juga buku, tapi belum selesai, waktu itu belum selesai, hanya dibuat dari dari sampul kemudian sampai pendahuluan daftar isi, sudah habis itu dikumpulkan, setelah itu nggak ada tindak lanjutnya lagi. Nah itu karena nggak tahu, mungkin eh, propernya ke apa, pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih dikhususkan di mualimin atau bagaimana sih, kurang tahu. Maka kalau untuk yang TS Ustadz Anam sama Ustadz Hanif bisa menjelaskan singkat saja sih, berlama-lama. Silakan karena buku itu panduannya tapak suci ada. Nah, itu sudah kurmer atau masih K13? Waduh, kalau itu saya kurang Kurang paham ya. Jadi ya, umum gitu ya, umum aja ya berarti ya. umum. Jadi kan materinya itu aja, Dok. Iya. Oh. Karena kan kalau besok sudah diaplikasikan semuanya yang kurmer ini kan, mau nggak mau kan nanti materi yang sudah ada itu kan nanti disesuaikan dengan format kurmer yang ada kan gitu. Yang iya nggak tahu. Biasanya kan kayak gitu toh. Kalau nggak salah. Berarti saat ini masih pakai yang materi yang umum ya berarti ya, yang Ya, acuannya K13 mungkin. Kalau untuk yang HW gimana Ustaz? Hafiz, Ustaz Fajar, Pak Margono, mungkin Ustaz Margono, Iya, siap, Habib. Pripun, oke. Baik, untuk LW kemarin sudah pernah terbit bukunya. Nggih. Kemudian untuk setahun 2 tahun ini kok nggak dimunculkan lagi, nggak terbit lagi. Jadi untuk LW sudah terbit, sudah 2 tahun. 2 tahun. Kemudian ini 2 tahun terakhir ini nggak terbit lagi. Oh, Punya sudah jadi. berarti 2 tahun yang lalu itu zaman COVID ya? Untuk COVID Iya, COVID itu belum. bukunya rilis gitu ya. Ya, sebelum COVID ya. Betul. Itu bukunya rilis, kemudian saat ini atau setelah setelah terbit tahun berikutnya nggak terbit, tahun ini juga nggak terbit seperti itu. Terbit lagi. Betul, betul, Pak Habib. Oh, gitu. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke Mas. Oh, gitu ya. Sebagai apa namanya, notulensi kami nanti untuk laporan ke, Oke, ya, oke, ke siap, siap, Pak. Ditjen nanti. Oke, terima kasih Ustaz Margono. Tuh. Nah, kemudian Ustaz Muiz, Ustaz Muiz, ada tanggapan mungkin terkait buku ajar dan Kalau J. kalau yang buku ajar Kumer itu kayak gimana saya juga nggak tahu itu. Ya, Jadi rata-rata semua itu masih K13. Jadi basis kurikulum Merdeka itu kan belum ada bukunya. mm-mm. Terus yang kedua, ini kan yang sudah itu kan kita membuat administrasi kurikulum Merdeka itu sudah yang administrasi kurikulum Merdeka. Cuma kalau dari substansi penamaan kurikulum Merdeka, sebenarnya kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka bukunya. Namanya kan Merdeka substansinya. Begitu. Betul. Cuma patokan bakunya, bukunya kayak gimana, kita kan nggak tahu. Harusnya kan harus ada patokan bakunya, baru kita bisa mengadaptasi dari patokan tersebut. Sayangnya kan eh, asal perintah aja gitu loh problemnya, eh, Betul. tanpa digodok lebih awal gitu. Jadi patokan awal tuh belum ada.
Nah, tapi secara esensi penamaan kurikulum merdeka sebenarnya kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, basisnya kan merdeka, ya kan? Nah, tapi patokan baku, kalau udah ada patokan baku kan nggak kurikulum merdeka lagi sebenarnya, ya kan? Karena sudah terjerat oleh eh, baku-baku tersebut itu loh, nah, itu udah nggak merdeka lagi. Nah, itu problemnya. Tapi kalau untuk administrasi kurikulum merdeka sudah kita buatkan sesuai apa patokannya itu. Sebenarnya itu apa ya, paradok lah gitu. Terima kasih. Siap, 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 Ustaz. Terima kasih, Ustaz Muiz atas tanggapannya. Jadi sekali lagi kalau saya itu juga karena di BJOK itu ya masih menggunakan K13 dan sejak workshop pun juga mengikuti pertemuannya yang khusus K13. Jadi ketika pertemuan Kurmer itu kan nggak hadir. Jadi eh, ya masih perlu banyak belajar. Oke, terima kasih Ustaz Muiz atas tanggapannya. Lanjut siapa ya? Ustaz Alfian, Ustaz Alfian. Wah ini. Ustaz Alfian, sambil naik mobil bisa nggak jenengan menyampaikan tanggapan ini yang ditunggu-tunggu ini? Tafadhol Ustaz Alfian. Malah hilang. Ustaz Alfian belum di Saya ah oke, oh iya, ya. terima kasih. Ya, Nah, tafadhol itu Ustaz. ini ya, tadi Afwan, Skron, tadi yang disampaikan Ustaz Wibi tadi terkait dengan buku yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama saya nge-review buku dulu. Siap. Ada buku yang kita pakai selama ini, itu memang materi-materinya itu seperti disampaikan Ustaz Abdul kemarin di forum gitu loh. Di saat mau di SBN kan seberapa original buku yang kita miliki yang sudah kita pakai itu. Karena saya menemui beberapa bab itu yang memang titik komanya sama dengan apa yang beredar di alam maya gitu. Dan bahkan ada yang di kelas berapa yang saya ambil itu, dua kelas yang berbeda itu materinya sama. Kontennya sama dan sama plot gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah sudah disinkronkan dengan kurikulum merdeka, saya malah merujuk kepada yang disampaikan Ustaz Muiz tadi. Kita ini kan menjalankan ya, kita kan yang menjalankan kan. Menteri. Kita kan hanya menjalankan kan. Tapi kemudian sejauh mana silabus itu sudah disusun ya? Pertanyaan ini yang nyusun silabus siapa gitu? Kalau dulu kan yang nyusun silabus kan dari madrasah, kemudian nanti diturunkan di backgroundkan. Kita kan kalau tidak ditunjuk menjadi penyusun kan pengguna buku. Posisi sekarang itu di saat migrasi ke kurikulum merdeka dari K13 kurikulum merdeka itu silabusnya sudah diubah belum gitu. Itu aja gitu. Dan pertanyaannya kemudian kewajiban itu ada di mana gitu. Kalau dulu kan diambil alih BPH ya, kemudian dikumpulkan semua, disusun atau kemudian kalau nggak BPH di tingkat madrasah dikumpulkan, ditunjuk, kemudian silabus dan silabus itu harus sama kan antara dua madrasah gitu, kita dan mu'allimat gitu. Kalau nanti kita diminta mensinkronkan gitu, apa benar tidak gitu. Pertanyaan intinya ya sama yang bisa ditanggung jawabnya ada di mana gitu aja. Habibie, kalau nanti di review buku akan saya berikan catatan terkait buku yang saya pegang. Itu saja dari saya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu. Saya Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alfian terkait apa
implementasi kurikulum merdeka sama buku ajar penjelasan yang begitu gamblang ya. Misalnya kita memang ya seperti yang sudah-sudah itu memang apa ya, arahnya kemana itu kok kayak ya seperti itulah kondisinya. Jadi kita harus mengikuti arus yang ada, terkait Kurmer juga akhirnya menyesuaikan untuk dokumentasinya, dokumen yang ada, eh, apa namanya, silabus dan lain sebagainya yang dulu sempat berubah-ubah ya. Awalnya dulu disamakan dengan Wali kemudian dari PPH dan sebagainya. Terus sekarang membuat masing-masing sendiri, jadi retorikanya seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa apa namanya menjadi bahan evaluasi untuk madrasah. Mungkin yang lain Ustaz, siapa ya? Ustaz Agus Salim mungkin mau memberikan tanggapan terkait dua hal tadi, buku ajar dan kurikulum merdeka. Ustaz Agus Salim monitor. Ustaz Agus Salim atau mungkin Ustaz Ali Akbar yang mungkin sudah standby di depan komputer. Ustaz Ali Akbar, Ustaz Ali Akbar mungkin memberikan tanggapan terkait dua hal jadi yang sudah kami jelaskan di awal terkait buku ajar dan kurmer, implementasi kurikulum merdeka. Monggo silakan Ustaz Ali untuk memberikan tanggapannya. Singkat saja, nggak perlu lama-lama, biar segera nanti kita akhiri. Putus-putus ya, Ustaz Ali? Suara saya putus-putus. Gimana Ustaz Ali? Ustaz Ali, ada tanggapan? Oh, belum ada. Ya. Wis. Gambarnya putus-putus. Wis. Ini Ustaz Rahmat, ikut tur Mafikiptik. Oh ya, pamit dulu. Turnya sudah dimulai ya. Semoga lancar Ustaz Rahmat. Wah, helen enak. Semoga lancar dan selamat sampai tujuan ya. Mana? Ya mana? Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, Atau nggak tahu saya. kok penuh misteri loh, penuh misteri. Ke UAD. Oh, ke Wadik. Itu dijelaskan Ustaz Muis. Halan-halan Oh, gitu. Mafikip pimpinan dan staf sama guru-guru sains itu ke UAD. Pasti dong, ke museum tuh pasti. Hampir. Bos jalan-jalan, anak buah ya rapat ngene. Iya. Kalau besok pas pemisahan kapan kita ke museum aja. Tapi udah pernah ke museum belum? Belum ya? Belum. Saya sudah. Ya itu nanti aja. Ya pas. kan MGMP kita belum, itu kan Oh iya, kemuhammadiyaan. bisa. Ya nanti sesekali nanti kita jadwalkan untuk kunjungan. Insya Allah free, kalau nggak ada tiketnya tuh free. Iya. Tapi Masih tidak. Ini free online ya. Tiket online. nanti daftarnya lewat online, tapi free. Nanti di sana ada pemandunya. Berapa?
Sekarang sudah berbayar sekarang. Oh, sekarang udah berbayar toh? Oh, gitu. Oh, nanti kalau menggunakan nama Ustadz Alfian, insya Allah masih free. Kayak orang Anaknya tipis. Pak Mukhlas yang Oh. jaga kayaknya itu. Iso, iso. Bisa itu. Jualan itu. Jualan pohon itu. Oke, ini ada informasi daftar hadir dibuat dalam Google Form. Oke, nanti kita buatkan yang menyusul aja nggak Pak? Apik Yes. tenan. Nggak apa-apa, nanti kita backup dengan pertemuan ini, nanti kita share di YouTube. Kemudian nanti Iya. linknya juga nanti kita tuliskan dalam daftar notulensi ini biar Iya. lebih jelas. Harus bikin ruwet, kenapa harus bikin mudah? Betul. Oke, para Ustadz, saya kira cukup gitu aja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Itu biar nanti para asatid bisa, kalau mau ada kegiatan lain, bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan mungkin ada yang mau ikut ke UAD, nanti disilahkan ya. Nanti jangan lupa oleh-olehnya gitu ya. Oke. Enggak terundang kok, Oh, enggak berundang. enggak etis. Oke, para asatid, kita tutup kegiatan pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pengurus MKMP Mulok PJUK, apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai.